Nanti kita habis manggung Oke, ini adalah momen J-Vlog kali ini. Ajak ngobrol teman-teman gua sebenarnya. Tapi mereka lagi bikin band baru di 2023-2024 inilah. Baru rilis nama bandnya, nanti kita tanyain. Oke, ini ada siapa aja sih? Nah, ini dia mereka. Halo Kiri. Ini ada Kiri Band. Kami dari Kiri. Oke, kenalin dong satu-satu dong. Gua Nama dan posisi. Posisi. Nama gua Rama Jarot, posisi sekarang lagi di Warung Aceh Kemang. Ya, bukan retail. Posisi apa sih? Posisi mainnya. Main apa? Main apa? Gua Rama Jarot, ngisi main gitar di Kiri. Siap. Halo, gua Kiros, posisi gua vokalis dan gitar juga. Iya, ada punya. Apa nih? Kita punya. Di sebelah situ mic-nya. Tuker mic-nya, woi. Di atas mic-nya tuh, mic-nya di atas. Nah, gitu. Apa? Nama dan posisi. Adi Prakasya, posisi Jakarta Selatan. Udah lucu tadi. Udah. Drummer. Oke. Terakhir. Gue Sui, posisi bass yang sering dibully. Wih. Langsung merasa tersakiti gitu ya. Dia bassnya tuh bukan bass musik, bass koro. Bass betul, gue bass. Nama orang dong Baskoro. Oke. Gue panjangin dikit. Hup. Alright. Ini kan Kiri ini terbentuk, gue nggak tahu 2023 akhir 2024 atau gimana sih, karena gue lihat dari nama Instagramnya ada tahun 2024-nya gitu. Kalau misalkan dibentuk ngeband, kita sebenarnya udah dari dulu tuh udah bentuk band, teman. Cuma dulu namanya Luna and the Beat. Oh, I see. Ini sebenarnya Luna and the Beat. Luna and the Beat, teman ganti nama. Ini bukan ini dong. 4 Luna and the Beat emang ini 4. I see. Nah, itu bikin gue penasaran, berarti kenapa ada pergantian nama? Karena gue ngeliat Luna and the Beat tuh kayak White Shoes and the Couples Company apa gitu. Soalnya namanya cukup catchy sebenarnya. Kalau dulu sih kita ya Luna and the Beat tuh ya sounds like kayak Beauty and the Beast. Oke. Terus lagunya Justin Bieber. Apa ya, and the Beat. Beauty and the Beat. Kayak gitu-gitu. Biar sounds like-nya tuh Luna. Jadi kita ambil nama Luna and the Beat gitu. Luna and the Beat tuh karena sebutin ya, kan nggak apa-apa ceritain Luna and the Beat. Jadi si Luna and the Beat ini sebenarnya salah satu inspirasi dari idola gua. Mereka tahu kan gua sangat ngefans sama Luna. Oh, I see. Tapi Oke. ya usianya juga cuma 1 tahun waktu itu Luna and the Beat. Terus vakumnya yang lama. Jadi si Kiri ini tuh kayak balas dendam masa lalu setelah kita break sekitar 7 tahun lah. 7 tahun apa 8 tahun gitu. Kurang lebih segitu. Jadi kata Luna itu berdasarkan lo ngefans sama Luna Maya? Iya dong. Dan sebenarnya ada lagi satu cerita rahasia kenapa dikasih nama Luna. Yes, Oke, setelah 7 tahun boleh ceritain nggak? Setelah 7 tahun nih, ini udah 7 tahun. Off the record deh kayaknya. Boleh ceritain nggak? Kalau off the record, soalnya menyangkut rumah tangga orang. Jangan kalau gitu. Kita tidak mau ada perpecahan di sini, ya kan? Daripada cuma vlog nggak penting tiba-tiba perpecahan ya kan? Betul sekali. Oke. Ini berarti akhirnya kalian ngumpul lagi di 2023 bulan berapa ya? Kita ngumpul lagi Enggak dong, 2024. 2024. Awal. Bulan. Maksudnya kalau ketemu sih intensnya masih sering. Jadi Kita sih mulai akhirnya latihan lagi, kita bikin ganti nama yuk yang Mulai lama ngeband gitu. Enggak. lagi itu di 2024 ya. 2024 Januari. Jadi pencetusnya tuh Rama kasih ide waktu kita lagi nongkrong di mana ya? Lupa boy, di mana? Warce kali ya? Antasari di Warce Antasari. Dia ngajak ke band. Soalnya sebelum itu ada mau ngajak ke band cuma nggak jadi. Nah, tiba-tiba kita lagi ngobrol. Udah deh kita ngeband. Udah bikin grup langsung yang pencetus si Kiri sendiri udah Rama langsung. Nama Kiri ini langsung dari Rama. Itu berarti di 2024 ini. Iya, 2024 Januari lah. Januari. Termasuk cepat ya. 3 bulan kalian tuh udah langsung produktif nih. Karena kabarnya ini mereka udah ready 2 lagu dan nanti akan di mixing dan siap publish tahun ini lah ya. Tahun ini. Oke, nanti Dua-duanya tahun ini insyaallah. Rencana 24 24 April.
24 bulan 4 tahun 2 April 2024 gitu maksudnya. Ya. Oh nice. Ternyata mereka pakai ahli feng shui juga ya. Pakai angka-angka cantik, boleh. Nah, akhirnya berubah officially di Januari 2024 jadi kiri gitu ya. Kenapa kiri? Karena gini, gue orang Indonesia pasti kan kiri kanan gitu kan. Pasti secara langsung kita akan mengira oh sebelah kiri nih. Atau kalau Indonesia kan bisa dibilang kanan tuh tangan baik, kiri tuh tangan kurang baik, kan gitu ya. Nah, kenapa jadi pilih yang kurang baik? Kenapa nggak kanan? Kenapa sih? Oke, ini bisa dijelaskan oleh Ramajara. Tai kayak gue mau jelasin aja. Kasino ngelawak. Kirain mau ngomong dia yang mencetus langsung. Vokalis ngelawak. Jauhin dulu dikit lagi. Langsung ke pencetus ya. Oke. Nah, Enggak, tadi udah bilang gini deh. Oke, jadi gini. kirain bakalan dia ya kan, ketipu gitu. Gimana? Gini, oke, nama band kita kan sebelumnya itu kan Luna and the Beat. Ya. Itu kita tuh memaksakan kita bermusik tuh harus bagus, harus inilah, harus itu Oke. gitu kan guys. Kayak gitu, memaksakan. Nah, gua kan belajar ilmu stand up juga ya, stand up komedi ya. Di stand up itu ada yang namanya berdamai dengan diri sendiri gitu. Nah, di situ gua sih khususnya ini tuh mencoba berdamai dengan kemampuan bermusik gua gitu. Kemampuan bermusik di diri gua kayak gitu. Ya akhirnya berdamai ya, kiri itu bisa dibilang juga pendewasaan kami ya, sadar diri gitu bahwa kualitas bermusik khususnya gue nih main gitar juga nggak jago-jago amat gitu. Akhirnya mencoba berdamai dengan itu, akhirnya pendewasaan. Ya udahlah, akhirnya gue nge-share ke anak, guys kayaknya waktunya kita berdamai gitu, waktunya kita dewasa. Ya udahlah, dengan ini mereka pun oh yaudah lah dewasa, akhirnya yaudah kita bermusik seadanya aja lah kan gitu kan. Oh yaudah seadanya aja gitu, yaudah nama band kita seadanya aja gitu kan. Nah niatnya itu kan nggak mungkin seadanya aja kan, aneh banget kan. Akhirnya kami coba cari nama, waktu itu sempat mikir Sadayana, Kayak bahasa Sunda semuanya. Sadayana semuanya. Bukan seadanya ya. Jadi nggak jalan jokesnya lah tadi jokes itu. Sadayana semuanya. Oh tadi yaudah seadanya. Akhirnya gue coba mencari-cari seadanya bahasa mana ya yang gampang diingat terus keren juga kayak gitu. Akhirnya nemulah gue di Google Translate. Itu ada sebuah bahasa namanya entah dari negara mana. Yang jelas di Google Translate itu ada bahasa Ghana. Nanti search aja. Ghana. Oh, jauh ya. Terus Kayak Ganda. Uganda. Enggak. Nah, entah dari negara Uganda atau apa, pokoknya di Google Translate itu namanya Ganda. Oke. Kalau Ganda itu ngebuat gue kiri. Kan nggak mungkin kita ambil buat gue kan. Aneh gitu. Yang kita bisa baca cuman kirinya aja. Kirinya gitu. Jadi yaudahlah, terus gue share ke anak-anak juga dengan alasan yang tadi pendewasaan kita kayak gitu. Anak-anak setuju. Oh iya bagus juga tuh kiri. Nah, kiri. Jadi garis besarnya nama band kita tuh kiri bukan artinya sebelah kiri, bukan. Oh, I see. Tapi lebih ke seadanya itunya tadi. Kayak gitu. Karena tadi bahasa Ganda tadi wahwe kiri, ambil kirinya. Kiri ya. Pertama juga kiri kan orang Indonesia tuh udah pasti gampang lah ingatnya kayak gitu. Banget Nama kiri. familiar di kiri kayak gitu. Atau ada nama kepanjangannya? Enggak, Misalnya dulu. kayak boleh belok kiri boleh langsung? Boleh. Kalau nggak ada yang jaga. Aduh, maaf ya guys, ini bergoyang-goyang karena. Oke, lanjut. Terus. Oh kiri juga, jujur gue juga seperti terdengar seperti bahasa Jepang ya, kata Bebel juga. Kok seperti bahasa Jepang kata Bebel? Ada teman kami Bebel itu dari Belanda, dia kan nggak tahu arti. Dia enggak. Lama di US sama Belanda. Kayak gitu. Nah kebetulan lagi kiri itu sengaja nggak sengaja emang udah nih ya. Kiri itu bisa dibilang singkatan nama kami berempat juga. Kiri, K-nya Kiros, Kiros, I-nya Agi, R-nya jelas Rama, I satunya lagi Sui, pas. Pas Akhirnya banget. kami setuju ya udah kiri. Pas banget. Gitu. Agak cocok logi tapi pas ya kebetulan Pas, ya. memang pas kayak gitu. Nice. Jadi akhirnya tapi yang lain sepakat ya kiri ya. Ya. Sepakat dong. Sepakat dari awal. Nice.
Oke, dari awal terbentuk gue nggak ngerti kalau di band itu kan biasa harusnya kan ada obrolan. Oke, kita ngobrol itu adalah kita mau band ini misalnya jadi punk rock, kita mau band ini apa gitu. Maksudnya ada nggak dari awal terbentuk tuh kita mau visi kita ini, band kita ini, identitas kita ini ada nggak? Oh, jadi begini. Apa kejauhan ya pertanyaan gue? Ini terlalu filosofis. Nggak apa-apa. Gimana? Ya, jadi gini. Kalau masalah itu biar vokalis yang jawab. Iya. Gimana? Gitu cara main dia. Pak Fok gimana Pak Fok? Oke, baiklah. Oke, ya kalau untuk menentukan warna musik, genre itu sebenarnya kita udah dari lama sih ya, udah dari zamannya di Luna and the Beat. Oke. Kita juga udah nemuin warna musik dan genre kita. Oke. Gitu. Jadi ketika kita mulai di kiri lagi, mulai ngebentuk kiri ini, nggak ada pembahasan itu lagi gitu. Nah, soalnya kita memang kita banyak punya kesamaan gitu. Bisa sama-sama punya idola yang sama gitu. Apa contohnya? Contohnya si Lawn Seven. Oh, nice. Iya. Sama Power Slim sih. Power sleep. Tidur. Tapi dia ngomong apa itu? Power sleep. Kekuatan tidur. Ya, kalau Mau dikat aja nggak tuh? Jangan. Tadi mau dikat aja nggak tuh? jangan. Enggak sengaja emang begitu. Oh, gitu. Oke. Jadi kalau power sleep tadi tiba-tiba ada yang tidur, Kalau sesuai nama band kita. kalau power sleep dia aja nih. Oh, iya. Khusus soalnya. Oke, jadi sebenarnya itu nggak menjadi masalah ya? Nggak menjadi Karena dari masalah awal karena memang kita kalau untuk warna musik sendiri ya kita bisa dibilang musiknya masih pop alternatif. Cuman mungkin nanti kita akan mencari lagi nama yang pas untuk warna musik kita sendiri. mau membuat sebuah genre, apakah mereka menjadi pesaing Nirvana dengan grunge-nya? Mudah-mudahan. Gila, Karena, membuat sebuah genre sendiri, mantap. seiring berjalannya waktu kan kita buat lagu-lagu baru terus dan yang mudah-mudahan bisa masuk ke genre mana aja gitu yang bisa diterima sama masyarakat Tapi Indonesia. memang sengaja dalam waktu dekat ini pilih yang tadi karena pandangannya adalah Sheila pop lah, Betul, pop ya. ya. Kenapa? Karena paling gampang diterima masyarakat ya. Betul. Sehingga gampang dapat konser, dapat duit lah intinya begitulah ya. Enggak, dan Iya. yang terpenting dan yang terpenting kita pun bawainnya enjoy, asik gitu, happy gitu, nggak merasa terbebani dari segi apapun Karena itu. udah dari hati masing-masing emang Ya, udah ada betul. nuansa musik kayak gitu kali ya. Ya. Iya. Ini Lu ngomong-ngomong yang pojok tuh nggak ngomong ya? nih, kerja dong Hah? lu. Kerja dong lu. Udah kerja ya? udah merah matanya guys. Jadi mereka ini gua culik karena mereka sebenarnya habis latihan udah agak 5 watt juga sih, tapi nggak apa-apa lah, habis ini kita paksa dulu mereka ngobrol sedikit, kenalan sama Kiri. Oke. Dari Januari sampai sekarang infonya yang gue dapat adalah mereka sudah siap 2 lagu. Boleh nggak ceritain tentang 2 lagu ini? Lagu pertama apa dan gimana proses bentuknya? Oh, siap. Basis. Kalau untuk Basis. lagu ini biar basis. Tanya. Penciptanya. Oh, langsung ke penciptanya. Oh, basis ngantuk, basis ngantuk. Basis ngantuk. Ini manajer yang ketika basis ngomong tadi ya. Ngantuk kan dia ya. Dua lagu ini yang unik juga sih. Ketika ditanya present Kiri dengan Kira itu judul lagunya yang tadi, sama yang satu lagi gua lupa judulnya apa. Itu jadi bunyi. Sedalam ini tuh mungkin lagu yang keduanya cuma yang akan besok. Apa tadi judul kedua? Apa sih? Sedalam ini. Jadi ya itu mungkin warna yang paling enak gitu. Pas gua bikin refnya juga anak-anak langsung suka. Nah, udah diskusi di situ, udah yang ini aja gitu. Ada warna-warna yang emang riang aja gitu. Cukup kenal lah. Dari Kira dulu ya. Kira itu sebenarnya ngomongin tentang apa gitu maksudnya? Kira itu bercerita tentang seseorang yang penyesalan, tentang seorang penyesalan yang emang udah melepaskan seseorang, tapi di sisi lain ketika udah orangnya nggak ada, yang menyesal ternyata gua salah gitu, terlalu mengikuti ego seperti itu.
kenapa sebelahnya senyum-senyum? Apa? Kiros kenapa senyum-senyum? Apakah based on Enggak, cara Kiros lain ngantuk emang senyum. oh gitu? Tapi ini based on true story apa it's just your story? Enggak sih, maksudnya gue lebih tiap orang pastilah mengalami hal seperti itu. Jadi ketika emosi itu datang memuncak, ya udah gue putus sama lo sehari 2 hari, kok dia hilang ya? Kok dia nggak ada? Karena nyesel seperti itu. Mungkin ya lagu itu nggak harus digambarkan kehilangan seseorang atau kayak kita ngelepasin barang atau ngelepasin sesuatu yang udah deket sama kita, misalnya kayak hobi gitu. Kita harus ngilangin hobi itu, kita beranjak ke hobi yang lain deh. Kayaknya ternyata hobi yang lama tuh lebih enak ya gitu, kok gue nyesel gitu. Banyak ya. Banyak lah, bisa masuk ke kategori banyak hal gitu. Masalahnya bisa luas ya. Jadi bisa universal lah gue kira itu. Bukan begitu, Mas Wi? Betul. Suwi. Royaltinya paling dikit ya. Jangan lupa, ini yang nulis gue semua. Oh dia. Skrip kalian tuh yang nulis gue semua. Oh. Iya. Wawancara. Oke, kalau lagu yang kedua, Sedalam ini sedalam ini ada featuring ya? ada featuringnya nanti, rencananya bakal featuring sama Natasha Belinda ya. Belinda Natasha. Oke. Itu apa idenya, siapa yang buat dan gimana ceritanya? Untuk lagu dan keseluruhannya itu kebetulan Rama Jarot yang buat. Oke. Tapi tenang, biar gue yang kasih mic-nya. Ya sebenarnya nama vokalis saya Kasino. Aduh, lucu ya dia ya. Lucu. Gimana? Gimana apanya nih? Yang lagu kedua ini dengan featuring ini, ya lo mau ngomong tentang apa di lagu ini? Oh, kalau sedalam ini tuh ngomongin tentang orang yang biasanya gini loh, orang yang paling menyakiti, yang paling susah dilupakan. Tentang lagu ini tentang itu. Harusnya kan orang yang paling menyakiti itu harusnya paling gampang kita lupakan kan, karena udah terlalu sakit kan. Ini justru malah yang paling susah untuk dilupakan. Kayak gitu. Emang itu lagunya. Karena kan kalau kita mau membuat orang berkesan itu pilihannya entah lu terlalu baik atau terlalu menyakiti, jadi ini mengambil sisi yang gua akan pilih yang menyakiti tapi akan membuat lu berkesan gitu ya. Bisa dilupakan makanya. Bisa dilupakannya dia dari pihak sananya kayak gitu. Dan pihak gua kan cuma menerima aja kayak gitu. Ini lo ada inspirasi dari mana? Ini sih kebetulan ngarang. Oh, ngarang. Ngarangnya lagu ini sama bini gua. Serius sama bini gua. Jadi gua gini, bikin lagu ini ceritanya tentang apa ya kayak gitu. Gue sharing sama bini gue, coba tentang ini kata istri gue, oh ya boleh juga tuh kayak gitu. Biasanya kan emang begitu yang kata istri, orang yang paling dalam terjadilah dia. Gue yakin, gue sama istri gue yakin kalau sesuatu seperti itu banyak terjadi di setiap individu kayak gitu. Oke, jadi lo mendapatkan masukan dari bini lo itu untuk kira-kira ini poinnya nih yang mau diangkat nih, dan poin ini tuh pasti pernah dirasain lah sama semua orang lah, setidaknya dalam hidupnya pasti ini masuk akal nih, relate nih gitu. Betul. Oke. Gue denger juga katanya nih infonya mereka udah mau rekaman, bener gak sih? Betul. Hari ini tuh tanggal 9. Hari tanggal 10 Sekarang tanggal 9 menuju 10 Maret, dan mereka dalam beberapa hari ke depan mau take mixing produksi untuk lagu pertama Kira, betul? Kira, betul. Tanggal berapa tuh? Oh, Magi. Tanggal 11 kebetulan. Sorry semua. Tanggal 11 Senin? Tanggal 11 hari Senin, tepatnya ya mudah-mudahan sebelum puasa ya. Ya, boleh juga nggak apa-apa juga sih. Idenya udah di-booking dan ya mudah-mudahan lancar lah sesuai harapan. Amin. Ini benar. Iya. Terus Wow, tanggal 11 ya? Enggak, Tanggal itu 11. termasuk cepet dong? Harus dong. 3 bulan, ini band produktif, langsung udah siap produce satu lagu. ya karena kita pingin cepat kaya raya. Rilisnya gimana? Rencana? Rilis di semua DSP juga ada di channel YouTube Rama Jarot mungkin ada. Nanti akan dinaikin ke Spotify dan lain-lain? Pastinya. Ada. Nice. Ini plannya emang lagu ini mau ditujukannya siapa sih audiensnya? Tujuan maksudnya gimana? Audiens utamanya gue pingin ini saya didengar, makanya gue mau didengar sama anak-anak muda deh zaman sekarang, setidaknya orang yang tahu di dunia digital denger aja lagu ini. Nah itu
udah diwakili barusan sama bapak. Emang drummer kita udah males ya. Enggak, emang benar gitu. Atau tujuannya sampai lagu ini viral dan sampai diputar di GBK. Oh iya, Oh iya pasti. Kayak gitu juga. Pasti. Kayak sebelum Kehilangan. Iya. Dan gua akan jadi orang yang pertama mengcapture. Sampai- Udah diputar di GBK nih lagu. Ya, ya kayak gitu Viral sih. nih lagu nih. Harapannya juga si Kira ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif ke kita semua, mengubah secara finansial juga. Ya intinya kita mengerjakan ini sepenuh hati sih. Dan gua percaya ketika itu terjadi ya itu efek dari kita yang kita lakukan. Oke. Ini Bang Ki satu ini nggak ngomong-ngomong ya. Jangan susah-susah, kalau susah-susah gue balikin lagi. Oh gitu. Oke, gua ada satu pertanyaan. Ini mungkin pertanyaan closingan. Sebagai sebuah band dengan 4 kepala, bagaimana cara kalian menghindari konflik? Ini agak dalam nih. Gue pengen tahu pandangan satu ya. Cara kalian menghindari konflik dari 4 kepala yang ada dengan egonya masing-masing. Semakin dewasa kan pasti punya ego masing-masing. Bagaimana cara kalian menghindari konflik? Manajemen konflik. Kalau gue sih mikirnya lebih ke komersilnya aja ya. Kalau egonya gue bodo amat lah, ego gue sekarang mah udah tua ya kan, malu sama ego ya kan, berantem karena ego. Sekarang komersil aja yang penting. Gue dengar komersil, kenapa enggak? Gak apa-apa lah. Kita punya jatahnya masing-masing. Termasuk gue di sini bikin skrip, makanya kebanyakan mereka yang ngomong. Oke, satu. Ya konflik sih mungkin ada pasti, cuma dari kita dari awal tuh apa-apa tuh diomongin gitu. Dalam artian ada hal-hal, ada yang apa ya, yang kira-kira nggak setuju ya diomongin di awal aja. Ya intinya selama itu kita masih nyaman di kuping ya gas-gas aja sih Kat. Dan untungnya gua sama Rama sama anak-anak tuh ketika ada nada bagus kita langsung connect, oh ini bagus gitu. Sepakat ya gitu. Sepakat gitu aja sih. Yang penting diomongin aja sih, diomongin ya. Karena juga kita udah berapa tahun, hampir 10 tahun, 12 tahun itu temenan. Kayaknya untuk melewati hal-hal seperti itu udah cetek lah. Yuk. Itu positif sih, diomongin itu positif. Ya kalau Vokalis. menurut gua cara mengatasinya itu kita harus tetap berpikir sama ya. Maksudnya kita ini sama rata. Jangan merasa ada yang lebih sendiri, jangan ngerasa ada yang paling rendah sendiri, jangan. Kita tetap sama rata, mau sampai kapanpun, mau di titik apapun kita tetap sama. Kita berdiri di panggung yang sama, ya udah kita tetap orang yang sama. Mau seperti apapun nanti, ya treatmentnya sih kalau menurut gua kita tuh harus sering ngobrol, ngumpul dan bercanda, nggak harus perlu ngebahas masalah band gitu. Jadi ngumpul tuh nggak harus soal ngeband enggak. Tapi tetap harus ada kebiasaan kita yang di luar band. Jadi itu yang menurut gue sih bikin kita lebih erat lagi. Ada bonding sendiri ya. Betul sekali. Nah ini mungkin sedikit tambahan untuk vokalis nih. Karena kebanyakan vokalis itu karena tampil di depan dia mendapat atensi lebih, mendapat highlight lebih. Cenderungnya, mungkin nggak semua, cenderungnya ada sedikit keangkuhan ya mungkin ya. Bagaimana lu pribadi, mungkin lu pribadi, apakah lu akan terkena itu sindrom itu atau gimana? Oh kalau terkena sindrom aku mah iya. Enggak. Ada lucu lagi. Maksudnya Ada lucu lagi. iya, enggak lah. Maksudnya gini, gue nggak mau munafik ya. Ketika misalkan nanti ketika di panggung nama gue yang lebih dilulukan gitu, gue akan mencoba menyebutkan nama personil yang lain pelan tapi enggak. Maksudnya itu sih udah gue kan nggak sekali 2 kali manggung gitu. Cuma kalau menurut gue apapun yang nanti terjadi ketika sindrom itu datang, gue tetap punya pedoman kalau gue berangkat ke sini berempat, jadi pulang langsung harus berempat. Jadi gue nggak pernah bisa merasa sendiri, gue ngerasa nggak pernah bisa kerja sendiri. Video ini jadi bukti ya? Iya, tanpa mereka tuh gue hebat. Gue nggak ada apa-apanya tanpa mereka.
Video ini jadi bukti guys, oke? Nanti ketika ini tayang, Ini kita harus menjawab. oh iya, memang iya ini dulu. Baru nextnya Oke, makasih. belum. Lama-lama aku bilang uhui loh. Gimana? Pak? Enggak, gimana tadi? Ini jadi bukti apa? Ini jadi bukti kalau tadi yang gua mention soal highlight berlebihan untuk vokalis, apakah akan berubah seseorang menjadi tinggi hati? Ini jadi bukti. Nanti ketika tayang kalian lihat sendiri, apakah bapak vokalis ini akan berubah atau enggak? Oke, next. Pada gitaris, pertanyaan yang sama sebenarnya kayak yang lain. Bagaimana lo memanage konflik? Gua memanage konflik, ya gua mah ya aja. Enggak lah. Gua ada ide atau gimana, gue sampaikan dulu ke anak-anak kayak gitu. Anak-anak menerima atau enggak. Kalau misalkan anak menerima ya kita gas, kalau enggak ya jangan memaksakan juga. Balik lagi seperti yang dibilang sama si Sui juga gitu. Kalau misalkan untuk kebaikan bersama dan itu berpotensi untuk menghasilkan sesuatu yang untuk kebaikan bersama, ya kenapa enggak digas kayak gitu. Gitu. Berarti komunikasi ya? Komunikasi Ngomongin dulu ya. komunikasi kayak gitu. Alright, itu tadi ngobrol-ngobrol singkat kenalan dengan Kiri yang terbentuk di 2024 Januari. Sekarang Maret udah mau rilis lagu, udah siap produksi di Senin nanti. Menurut gua itu cukup cepat karena mereka udah punya chemistry satu sama lain gitu ya. Udah dari lama mereka berteman. Jadi kita doakan yang terbaik buat Kiri. Thank you Kiri. Amin, Thank terima you, kasih. thank you. Sama-sama, Thank you. Kang. Thank you Kiri. Ada lagi lupa nanti mana bilang kita. Halo, kami dari Kiri. Jangan lupa subscribe channel ini. Oke, nanti abis ini. Oke, abis ini ya. Ada kata-kata promo kata dia. Oke, sip. Thank you semua. Halo, kami dari Kiri. Jangan lupa nantikan single baru kami berjudul Kira di semua platform media sosial. Dua, satu. Halo, kami dari Kiri. Jangan lupa dengerin lagu Kira di SP semua di channel YouTube. Satu. Halo, kami dari Kiri. Jangan lupa dengerin lagu kami Kira di all media platform. Nggak enak aja. 3, 2, 1. Halo, kami dari Kiri. Nantikan single kami di seluruh digital platform. Apa judulnya? Kira. 3, 2, 1. Halo, kami dari Kiri. Nantikan single